Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nur Arifin akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengenal Energi dan Perubahannya sebagai tugas mata kuliah IPA di SD. Baik, dimulai. Kata pengantar, Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga makalah ini bisa diselesaikan tepat waktu. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menyebarkan agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, saya menuliskan makalah yang berjudul Mengenal Energi dan Perubahannya. Semoga makalah ini bisa bermanfaat dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Terima kasih. Baik, daftar isi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan, masalah, tujuan. Bab 2 pembahasan. Macam-macam energi, macam-macam perubahan energi, manfaat energi. Bab 3 penutup, kesimpulan, saran. Terakhir daftar pustaka. Baik, saya mulai dari latar belakang. Bab 1a, latar belakang. Energi adalah sebuah elemen yang paling penting dalam kehidupan ini. Semua makhluk hidup membutuhkan energi agar bisa bergerak dan beraktivitas. Bahkan mesin juga membutuhkan energi, yaitu dari bahan bakarnya. Energi itu sangat banyak manfaatnya. Perumusan masalah. Apa saja macam-macam energi itu? Apa saja macam-macam perubahan energi? Apa saja manfaat energi? Bab 2. Macam-macam energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik ini bisa disebut dengan energi gerak. Selain itu, energi kinetik yang dimiliki suatu benda sangat bergantung pada laju dan massa yang ada. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan gaya. Energi potensial ini bisa disebut juga dengan energi diam, karena benda yang ada dalam keadaan diam juga dapat mempunyai energi. 3. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa kamu lihat pada lampu, api, dan matahari. Matahari adalah sumber energi cahaya terbesar. Lampu bisa dikatakan sebagai salah satu contoh energi cahaya buatan atau energi cahaya yang dihasilkan dari perubahan energi listrik. Lampu itu sendiri merupakan suatu benda yang dapat menggantikan peran matahari. Mengapa begitu? Jika tidak ada lampu, maka kita akan sangat bergantung pada matahari sebagai sumber utama cahaya. 4. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik ini bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, terutama pada zaman yang sudah modern. Salah satu alat atau pembangkit atau perangkat yang tidak bisa lepas dari energi listrik adalah ponsel, yang saat ini mungkin kamu genggam. Bahkan, energi listrik juga dibutuhkan dalam dunia industri. Salah satunya adalah pabrik-pabrik yang ketika berproduksi sangat bergantung pada mesin-mesinnya yang dapat berjalan jika ada listrik. Contoh-contoh dari energi listrik seperti komputer, televisi, eskalator, lift, dan lain-lain. 5. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang menghasilkan suatu bunyi suara atau suara.
Pada umumnya, energi bunyi akan muncul ketika ada energi gerak. Contohnya, bisa kita lihat pada sebuah lonceng. Lonceng tidak akan mengeluarkan bunyi ketika tidak bergerak. Contoh lain dari adanya energi gerak pada energi bunyi, yakni saat kamu bermain gitar dan biola, kamu akan menggerakkan alat musik itu untuk menghasilkan bunyi. Selain itu, energi bunyi bisa kamu dengar saat kamu sedang berenang. 6. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Energi kimia yang tersimpan di dalam tubuh biasanya karbohidrat, lemak, dan protein. Semua zat-zat tersebut akan diolah dan diuraikan di dalam tubuh menjadi asam lemak, gula, gliserol, dan asam amino. Dari hasil penguraian ini, energi yang dikemas dalam bentuk ATP. 7. Energi panas. Energi panas adalah salah satu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya energi panas ini juga dikenal dengan kalor. Pada dasarnya, energi panas ini sudah bisa kamu lihat dan rasakan ketika berada di bawah matahari. Contoh, energi panas bukan hanya matahari, tetapi masih ada contoh lainnya, seperti api, minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. Setiap contoh dari energi panas itu berasal dari berbagai macam sumber serta mempunyai fungsi yang berbeda-beda. 8. Energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari angin. Energi angin bisa dikatakan sebagai energi yang sudah disediakan oleh alam, bahkan sudah sejak 3500 sebelum Masehi. Energi angin sudah digunakan terutama dalam berlayar. Setelah itu pada tahun sekitar 700 Masehi, ada yang namanya kincir angin. Bahkan zaman yang semakin maju membuat energi angin digunakan untuk pembangkit listrik. Perubahan energi terjadi dengan memakai alat yang namanya turbin angin atau kincir angin. B. Macam-macam energi. Macam-macam perubahan energi. 1. Perubahan energi potensial menjadi energi gerak dan energi bunyi. Mengapa buah yang jatuh bisa menghasilkan gerak dan bunyi? Pertanyaan itu terkadang terbesit di pikiran kita. Dengan kata lain, jatuhnya buah dari pohonnya termasuk ke dalam energi potensial. Dalam hal ini, energi potensial dimiliki oleh buah yang belum jatuh ke tanah atau masih tergantung di pohon. Energi potensial ini akan berubah menjadi energi gerak atau kinetik ketika buah yang tergantung di pohon jatuh ke tanah atau jatuh ke dasar atau tanah. Ketika buah itu sudah sampai tanah akan menghasilkan suara atau bunyi. Bunyi itu berasal dari hantaman atau benturan yang terjadi antara buah dan tanah atau dasar. Dengan demikian, proses jatuhnya buah dari pohonnya dapat dikatakan sebagai perubahan energi antara energi potensial menjadi energi gerak dan energi bunyi. 2. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi gerak. Semasa anak-anak kamu pernah bermain mobil-mobilan yang dapat bergerak jika ada baterainya. Saat kamu memainkan mobil-mobilan itu, maka akan terjadi perubahan energi. Dalam hal ini perubahan energi terjadi, yaitu energi kimia berubah menjadi energi listrik dan energi gerak. Perubahan energi ini terjadi ketika baterai yang dipasang pada mobil-mobilan. Energi kimia pada baterai yang sudah dipasang di mobil-mobilan akan berubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini akan muncul ketika mobil-mobilan itu sudah dihidupkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa pada mainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai, terjadi perubahan energi listrik menjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan energi listrik diubah lagi menjadi energi gerak. 3. Perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi.
Apakah kamu pernah bermain gitar atau melihat orang lain bermain gitar? Pada saat memainkan atau memetik senar gitar pasti akan menghasilkan bunyi yang merdu dan harmonis. Suatu suara atau bunyi yang berada dari petikan senar gitar merupakan salah satu perubahan energi yang terjadi. Meskipun petikan gitar bisa menghasilkan bunyi, bukan berarti bisa dimainkan secara asal-asalan. Dibutuhkan keterampilan atau keahlian dalam memainkan gitar. Dengan keahlian bermain gitar, bunyi atau suara yang dihasilkan akan enak untuk didengar. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik sudah menjadi hal yang utama dan penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dari bangun tidur hingga tidur lagi. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya energi listrik. Banyak sekali perubahan pada energi listrik, salah satunya saat kita menyalakan lampu. Pernahkah kamu berpikir bagaimana lampu itu bisa menyala? Pada proses menyalanya lampu terjadi perubahan energi. Dalam hal ini, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. C. Pemanfaatan energi. 1. Sumber tenaga. Energi diperlukan untuk memasak dan mengoperasikan kendaraan. Untuk memasak, kita memerlukan energi panas. Dan untuk pengoperasian kendaraan, dibutuhkan energi listrik. 2. Industri dan produksi. Berbagai industri membutuhkan energi untuk menggerakkan mesin dan memproses bahan mentah. 3. Transportasi. Energi digunakan untuk berbagai sarana transportasi. 4. Pemanfaatan teknologi. Energi mendukung teknologi dan penelitian. 5. Kesehatan dan pelayanan medis. Energi digunakan dalam fasilitas kesehatan. 6. Rekreasi dan hiburan. Energi memungkinkan aktivitas rekreasi dan hiburan. Bab 3. A. Kesimpulan. Jadi, energi sangat dibutuhkan oleh manusia dan bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Energi ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan atau bisa habis. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.